Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirasutat Astu Ya Nama Swaha. Pemirsa TPRI dimanapun berada, umat sedharma dalam kasih Ida Sang Hyang Widiwasa. Atas Astung Kerta Warunugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam program Pencerahan Dharma. Sebelum kita masuk dalam pencerahan Dharma, kita dengarkan bersama pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh anak-anak Pesraman Buana Sastra Provinsi Gorontalo. Puangen Jali. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Bhagavad Gita bab 11 sloka 40. Namo Purasta Atta Prastataste Namostute Sarwata Ewa Sarwa Ananta Wiryamita Wikramastua Sarwa Sama Nosita Tosi Sarwa, yang artinya bersujud di hadapanmu, di belakangmu, dan dari mana-mana. Wahai semuanya, engkau tak terbatas dalam keperkasaan, tak terbandingkan dalam kekuatan meliputi segalanya. Dan karenanya engkau adalah segalanya. Itulah tadi pembacaan sloka yang dibawakan oleh anak-anak Pesraman Buana Sastra Gorontalo. Pemirsa TPRI dimanapun berada, umat sedharma, saat ini saya telah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Iwayan Sudana. Om Swastiastu Pak Wayan. Tema kali ini kita akan bahas sangat menarik tentang catur guru. Jadi bagaimana sebenarnya catur guru, apa yang dilakukan, apa bagiannya akan dibahas secara tuntas oleh Pak Wayan. Om Swastiastu. Terima kasih pada Pak Dewo yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya bersama para pemirsa dan umat sedharma yang hadir di sini. Menarik, tema kita hari ini adalah tentang catur guru dan relevan dengan keadaan kondisi saat ini. Sebelumnya juga tadi sudah ada pembacaan sloka yang luar biasa dari anak-anak Pesraman Buana Sastra untuk membuktikan mereka telah belajar sungguh-sungguh dalam kegiatan pesramannya. Nah, tentang catur guru ini sudah banyak yang kita bicarakan dalam pelajaran agama, bahwa
konsep catur guru itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua akar kata, yaitu catur dan guru. Nah, kata catur itu sama dengan cadu atau catus, itu artinya 4. Makanya kalau kita mendengar kata catus pato itu artinya perempatan, itu artinya catur itu 4. Kemudian yang kedua adalah kata guru. Kata guru ini memiliki banyak arti, tetapi semua arti itu bermuara pada kemuliaan. Kata guru bisa berarti yang mengubah atau menyeberangkan dari lautan kesengsaraan menuju kebahagiaan. Kemudian juga berarti yang mendidik, yang memberikan pengetahuan. Kemudian bisa berarti yang membimbing atau yang mengantar dari kebodohan atau dari kegelapan menuju pencerahan, dari awidya menuju widya. Nah, kata guru inilah yang merupakan salah satu ajaran Hindu yang patut kita pahami, kemudian kita hayati. Karena kenapa kita harus menghormati guru atau dalam konsep catur guru ini? Karena sesungguhnya kelahiran kita ini adalah papa. Kelahiran kita ini adalah diliputi kebodohan, maka untuk menyeberangi kepapaan dan kebodohan itulah kita memerlukan guru. Dalam hal inilah catur guru itu, agar kita terhindar dari kesengsaraan sehingga mencapai kesejatian hidup, mencapai kesempurnaan hidup. Nah, kata guru juga berarti yang tidak terikat dengan materi. Nah, kata itu bermakna bahwa guru itu tidak mementingkan materi. Nah, kita masih ingat misalnya di dalam cerita Mahabharata bagaimana ketika Krishna yang kita yakini sebagai awatara Wisnu, dalam ini awatara Brahman, menyebut Drona yang oleh keluarga Kuru dianggap sebagai guru utama, tetapi oleh Krishna disebut bukan guru. Kenapa disebut bukan guru? Karena guru Drona telah mematok nilai terhadap ajaran-ajarannya yang sesungguhnya tidak bernilai. Jadi guru dalam konteks ajaran catur guru adalah yang tidak terikat oleh materi. Artinya bukan karena materi itu guru itu menjadi eksis, kemudian bukan karena kepentingan materi itu kemudian guru itu menjadi hormati, tetapi karena kemuliaan ajarannya itu. Nah, itulah sebabnya dalam topik ini mengangkat tema catur guru sangat relevan, karena dengan catur guru lah kita akan belajar sehingga terhindar dari kebodohan, terhindar dari awidya menuju awidya, sehingga kita bisa hidup bahagia, kita bisa hidup dengan damai sesuai dengan ajaran catur guru itu. Itu kira-kira yang tadi sudah dijelaskan definisi dan sebagainya. Bagaimana dengan pembagian-pembagiannya Pak Wayan tentang catur guru tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih detail lagi pertanyaannya Pak Dewo untuk kita diskusi bersama. Bahwa seperti saya bilang tadi bahwa catur guru itu adalah 4 guru. 4 itu berarti ada 4 bagian dari catur guru itu. Nah, yang pertama adalah guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, mengapa Tuhan kita sebut sebagai guru? Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Maka disebutkan misalnya sarwam idam kalu Brahman. Jadi semuanya tiada lain adalah Brahman. Nah, Tuhan adalah sumber segalanya, sumber segala pengetahuan, kemudian sumber segala ilmu. Maka ihwal atau ulu dari ilmu itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi semuanya berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan juga memiliki wewenang atau memiliki wewenang baik sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur yang semuanya terkait dengan ilmu. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah ilmu yang bersifat spiritual. Oleh karena itulah kita harus menghormati guru swadhyaya, karena Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pelebur dan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah guru rupaka atau guru rupake, atau disebut juga guru reke. Guru reke itu adalah guru yang ngereke, guru yang mengadakan, menyebabkan kita ada. Itu adalah orang tua sendiri.
Nah, mengapa kita harus menghormati orang tua sebagai guru Reko atau orang tua kandung kita? Karena di dunia ini pertama-tama kita mendapat pendidikan dari orang tua. Orang tua kita mendidik kita tidak dengan bahasa verbal yang mudah mereka pahami. Orang tua kita mendidik kita itu melalui bahasa-bahasa isyarat, melalui tanda-tanda kinetik yang ditunjukkan kita sewaktu kita baru lahir, melalui tangisan, melalui gerak kinetik, melalui tawa kita. Di situ orang tua memberikan pendidikan. Bisa kita bayangkan betapa susahnya mereka orang tua itu mendidik kita, sehingga kita bisa tahu hal-hal yang berguna dari dasar-dasarnya sebelum kita menuju pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu disebutkan bahwa biar kita hidup 100 tahun di dalam samudera saya, kita tidak akan bisa membayar tuntas hutang atau jasa orang tua dalam mendidik kita sebagai guru Rupake itu. Maka orang tua merupakan guru pertama di dunia ini yang memberikan kita pendidikan, sehingga wajib kita hormati. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru pengajian atau guru pengajian, guru waktrok, guru yang ada di sekolah. Kalau yang ada di peseraman, ini saya maksud guru pengajian. Nah, itu masa kita menjalani masa brahmacari, masa aguron-guron. Nah, guru yang di sekolah adalah guru mulai dari kita belajar di TK, kemudian di SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kita di situ dia ada di bawah atau di dalam bimbingan guru pengajian. Nah, guru pengajian besar sekali perannya. Guru pengajian di dalam ajaran catur guru tidak saja mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik karakter agar kita tidak lepas dari tuntunan ajaran-ajaran agama. Hingga kita, guru juga membentuk karakter-karakter positif yang berguna bagi masa depan kita dan juga berguna bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu guru pengajian sepatutnya kita hormati. Nah, kalau secara nasional bentuk penghargaan dari guru pengajian itu adalah kita bisa lihat bahwa setiap tanggal 25 November kita peringati sebagai Hari Guru. Jadi itu salah satu bentuk penghargaan kecil dari bangsa kepada jasa-jasa para guru itu. Nah, jadi kenapa guru itu penting? Guru yang di bidang pendidikan, karena kemajuan satu bangsa pertama-tama ditentukan oleh pendidikannya. Nah, kemudian kemajuan pendidikan pertama-tama ditentukan oleh guru. Maka sudah selayaknya lah kita menghormati guru pengajian itu. Kemudian catur guru yang keempat nih Pak Dewa, catur guru yang keempat itu adalah guru wisesa. Guru wisesa itu pemerintah. Jadi guru wisesa itu dalam bahasa Sanskerta disebut dengan purusa atau purusa. Itu artinya yang pihak yang berkuasa dalam ini, yang dimaksud berkuasa itu pemerintah. Yang memerintah, yang menata kehidupan bersama, kemudian yang membuat program-program untuk kesejahteraan bersama. Maka di situ pemerintah juga berperan besar, kewajiban pemerintah besar untuk menata kehidupan kehidupan kita bermasyarakat atau bernegara. Karena tanpa ada pemerintah, hidup kita akan carut marut, akan chaos. Maka disitulah peran besar pemerintah itu agar kita bisa hidup damai, baik di dalam dalam berbagai perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras itu. Maka pemerintah itu yang memayungi, yang menata kehidupan itu sehingga kita bisa berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, itulah sebabnya kita harus menghormati guru guru wisesa itu, yang dimaksud itu adalah pemerintah itu.
Dan sekarang kalau dulu ke zaman kerajaan, sekarang ke zaman sudah zaman republik, tetapi nilai-nilai guru wisesa itu tetap relevan pada setiap zaman, termasuk hari ini ketika kita masuk ke zaman republik, zaman demokrasi, tetap pemerintah harus memegang peran besar dalam menata kehidupan masyarakat, kehidupan kita, sehingga kita wajib menghormati pemerintah sebagai guru wisesa. Jadi kira-kira demikian penjelasan singkat tentang konsep pembagian catur-catur guru ini kepada. Baik, menarik sekali Pak Wayan pembahasan kita dari pengertian catur guru yang harus digugu dan ditiru gitu ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan kita di masyarakat itu kan, bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk pengaplikasian gitu, pengaplikasian kita sebagai siswa, sebagai warga negara di dalam kehidupan kita. Oh, di catur guru nih Kak? Iya. Ya, terima kasih. Nah, kalau yang saya bilang tadi, yang saya uraikan tadi itu akan paling tidak menambah pemahaman dan penghayatan Anda tentang catur guru. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Pak Dewo Niki adalah tentang bagaimana aplikasinya, bagaimana pengamalannya, atau bentuk-bentuk bagaimana cara kita menghormati guru, catur guru itu. Nah, tetap saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, bagaimana caranya kita menghormati, kemudian atau bagaimana cara kita berbakti kepada guru swadhyaya, yaitu kepada Tuhan. Nah, sebenarnya disadari atau tidak, sebenarnya kalian anak-anak siswa peseraman dan masyarakat sudah melakukan hal itu. Bentuk yang paling sederhana untuk menghormati atau menunjukkan rasa bakti kita kepada guru swadhyaya adalah dengan berdoa atau bersembahyang. Nah, kalau di agama Hindu paling tidak melakukan persembahyang yang paling sederhana adalah bentuk puja Trisanyo yang kita lakukan 3 kali sehari. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan beriadnya. Pak Wayan, kita stop dulu pembahasan kita. Ya. Pemirsa TPRI dimanapun berada, umat sedharma, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan berikut ini. Pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma, kembali lagi bersama kami dalam program Pencerahan Dharma. Pak Wayan, tadi kita sudah bahas di bentuk aplikasi dari guru yang pertama. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, guru yang berikutnya, Guru Rupako. Gimana Pak Wayan? Suksemo, terima kasih Pak Dewa. Nah, lalu bagaimana dengan cara kita berbakti kepada guru rupake atau kepada orang tua? Nah, di sini banyak mungkin kita berselisih pendapat dan sebagainya dengan orang tua, tapi sebagai orang tua hendaklah kita selalu berbakti. Cara yang paling sederhana untuk berbakti kepada orang tua adalah bersikap sopan kepada orang tua. Jangan kasar kepada orang tua, kemudian menuruti nasihat-nasihat orang tua. Nah, kemudian kita harus berusaha bagaimana membuat orang tua itu bahagia, merasa nyaman di dalam kehidupan ini. Jangan nanti misalnya menangisi orang tua setelah orang tua meninggal, sedangkan kita memperlakukan tidak baik ketika beliau masih hidup. Nah, kemudian setelah meninggal ada cara kita untuk menunjukkan rasa bakti kepada orang tua, yaitu dengan menjalankan Pitra Reno, dengan melaksanakan upacara pengabdianan. Itu merupakan wujud bakti terakhir kita kepada orang tua. Nah, karena orang tua telah banyak berjasa dalam kehidupan kita. Nah, cara kita berbakti kepada orang tua itu juga kita harus selalu menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik keluarga. Caranya adalah jangan berbuat yang aneh-aneh yang membuat orang tua itu tidak baik di mata orang lain.
Itu sederhana kita berlaku untuk menghormati orang tua. Orang tua itu sebenarnya tidak menuntut apa-apa, hanya itu yang diharapkan dari orang tua. Bagaimana anak-anaknya itu bisa menghormati, menghargai, dan selalu menjaga nama baiknya. Itu yang bentuk kecil dari rasa bakti atau rasa terima kasih kita kepada guru Rupake, guru yang mengadakan kita di dalam catur guru itu. Nah, kemudian di berikutnya adalah bagaimana menghormati guru pengajian. Nah, guru pengajian, bagaimana kita menghormati guru di sekolah. Guru di sekolah juga banyak cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, bahwa guru di sekolah selalu menginginkan anak-anaknya berhasil, selalu menginginkan anak-anaknya cerdas, ingin anak-anaknya pintar. Untuk menjawab itu, maka penghormatan kita kepada guru pengajian adalah dengan rajin belajar. Jadi jangan misalnya Anda siswa baru belajar ketika ada ulangan. Jadi belajar untuk ulangan. Belajarlah untuk tahu, untuk menjadi cerdas seperti harapan guru pengajian, guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya, menghargai hasil-hasil karya guru-guru. Misalnya guru kalian menulis buku, kemudian dan membuat karya yang lain. Kalau menulis buku, pelajarilah buku-bukunya itu. Nah, itu adalah bentuk penghargaan atau penghormatan kepada guru pengajian. Kemudian berikutnya adalah berusahalah selalu berbuat baik kepada guru pengajian, kepada guru-guru di sekolah, kepada guru-guru di peseraman. Nah, sehingga kita selalu terjaga harmonisasi hubungan antara guru dengan siswa. Hanya dengan itulah kemudian caranya sehingga pembelajaran atau transfer pengetahuan, transfer knowledge atau penanaman pendidikan karakter bisa dilakukan. Sehingga antara guru dengan siswa tidak terjadi saling membebani, tetapi saling membutuhkan sehingga tercapailah tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah kepada guru wisesa, kepada pemerintah. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pemerintah juga berperan besar dalam menata kehidupan kita, maka kita juga wajib menghormati pemerintah. Bentuk-bentuk penghormatan kepada pemerintah itu adalah diantaranya adalah kita selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian menjauhi segala larangannya sehingga itu konsekuensinya kita tidak terlibat dalam kasus-kasus hukum. Yang berikutnya misalnya masyarakat, nah karena pemerintah itu mengelola masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, maka kita mesti wajib rajin membayar pajak. Jangan ngutang-ngutang pajak, itu berarti pengingkaran terhadap bakti kita kepada guru wisesa atau kepada pemerintah. Nah, kemudian berikutnya misalnya marilah kita bersama menjaga fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik yang dibuat oleh pemerintah. Kan fasilitas publik itu yang membuat adalah pemerintah. Maka dengan memelihara dan merawat fasilitas publik itu sebenarnya sudah bentuk dari rasa bakti atau penghormatan kita kepada guru wisesa atau kepada pemerintah. Jadi itulah beberapa contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menghormati catur guru, baik guru swadhyaya, guru Rupake orang tua, guru pengajian, guru yang ada di sekolah, kemudian guru wisesa atau pemerintah itu sendiri. Jadi begitu kira-kira contoh-contoh yang mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk penghargaan kita kepada catur guru, karena dengan menghayat dan mengamalkan ajaran catur guru otomatis kita sekaligus telah juga mengamalkan ajaran dharma, ajaran agama kita. Kira-kira sekali Pak Wayan di pembahasan tentang catur guru sekarang ini, bentuk aplikasinya dari catur guru. Nah, tentunya kita menghormati seorang guru adalah digugu dan ditiru gitu. Nah, menurut Pak Wayan sendiri bagaimana sih bentuk idealnya gitu? Idealnya menjadi seorang guru yang harus kita gugu dan tiru itu.
untuk kehidupan kita sehari-hari. Guru yang ideal mesti adalah guru yang selalu mengupdate, memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan konteks zaman dan sesuai dengan kebutuhan siswa hari ini. Jadi guru, makanya guru itu disebut ada salah satu kata guru adalah adalah perjalanan yang sulit itu. Jadi guru, walaupun guru itu mengajar, guru sejatinya guru itu juga belajar terus-menerus karena mengikuti kaidah perkembangan zaman. Nah, karena tanpa begitu maka guru akan ditinggalkan siswanya. Jadi kalau kait dengan pertanyaan ini, makanya guru yang ideal adalah guru yang dirindukan oleh siswanya, guru yang selalu update pengetahuannya, sehingga guru masa kini adalah bukanlah guru-guru yang merancang masa depan siswanya, karena sekarang siswa sudah punya angan-angan sendiri. Nah, maka bagaimana guru itu bisa menggembalakan cita-cita siswanya sehingga tercapai secara sempurna. Nah, barangkali itulah makanya sosok guru yang ideal atau sosok guru yang diidolakan oleh para siswanya. Dan guru yang demikian itu tentu adalah guru-guru yang tidak pamrih. Nah, guru-guru yang mengajar dengan rendah hati, yang menganggap siswanya sebagai bagian dari keseluruhan dirinya, sehingga bisa mengajar dengan arif dan bijaksana. Ya, demikian. Ya, itu utamanya di dalam guru pengajian ya, di guru di sekolah itulah. Nah, bagaimana dengan guru rupake misalnya, guru rupake di orang tua kita sendiri? Terkadang kita selalu membangkang kepada orang tua gitu. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita harus selalu mentaati? Kan berdasarkan kitab Niti Sastra bab 2 sloka 13 dijelaskan bahwa jangan sekali-kali kita mencela gitu kan, Pak Yan ya. Betul. Nanti jangan sampai kita kena celaka dan sebagainya. Bagaimana kita kalau misalnya justru guru kita yang berbuat salah, yang kita gugu dan kita tiru. Nah, bagaimana kita selalu menghormati itu, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menantang, bahwa guru, kita harus memahami bagaimanapun guru adalah sosok manusia. Sosok manusia yang tidak sempurna. Lalu bagaimana kalau kita anggaplah tidak berbuat salah? Bagaimana kalau perbuatan guru tidak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita, sehingga kita menganggap salah? Maka dalam konteks ajaran agama disebutkan bahwa kita harus mengikuti guru sekalipun guru itu kita menganggap keliru. Sebenarnya dalam pembelajaran tidak ada guru yang mengajarkan kesalahan, tetapi mungkin saja guru itu menggunakan metode tertentu untuk menyadarkan kita. Tetapi andai pun karena sebagai manusia oknum guru tertentu bisa saja melakukan kesalahan, karena itu manusiawi. Guru bukan sosok yang sempurna. Jadi, nah, ketika itu yang terjadi, jangan itu kemudian melunturkan rasa bakti kita kepada guru. Nah, yang kita lakukan adalah kita mensublimasi. Mensublimasi itu artinya meluhurkan, atau bahasa sederhananya memaklumi. Memaklumi kesalahan itu sebagai hal yang wajar. Walaupun memaklumi itu bukan berarti membenarkan. Jadi memaklumi kesalahan itu sebagai hal yang wajar dilakukan oleh sosok manusia biasa, guru itu. Sehingga dengan rasa empati, dengan rasa sublimasi itu, kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dilakukan guru yang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa kita sublimasi. Kita kalau itu sudah terbentuk, perasaan sudah terbentuk, bukan rasa benci yang muncul, tetapi bahkan rasa empati. Nah, dengan begitulah kita akan menjaga harmonisasi dengan guru. Nah, jangan sampai baru seorang guru kita mendambakan guru yang sempurna. Tidak. Karena kita masih hidup di dunia ini, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Termasuk guru, ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita. Kemudian ada 1-2 guru yang mungkin berbuat kesalahan atau melanggar aturan, itu adalah oknum. Bukan dalam konsep besar gurunya. Nah, kalau ada yang demikian, apa yang dilakukan? Maka yang kalian ikuti adalah ajarannya, pelajarannya, bukan tingkah lakunya. Kalau menemukan guru yang demikian.
Nah, itu tetapi kesalahan-kesalahan itu kita harus sublimasi, harus kita maklumi. Yang nantinya akan diperbaiki bersama. Dan itu pasti akan diperbaiki. Kalau bukan guru sendiri yang bersangkut, yang memperbaiki, mungkin juga atasannya, kawan-kawannya. Kalau atasnya, koleganya tidak mampu memperbaiki, nanti alam yang akan menyadarkan itu. Dan itu pasti akan terperbaiki. Baik, Nah, Pak Wayan. Jadi sudah dibahas tadi tentang guru. Nah, untuk menambah interaktif ini kita akan masuk di tanya jawab Pak Wayan dengan audiens. Mungkin dari teman-teman yang hadir, audiens yang hadir, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Yang izin bertanya kepada Bapak mengenai bakti terhadap guru wisesa. Nah, salah satu bakti terhadap guru wisesa adalah penghormatan atau menghormati para pemerintah. Nah, apakah ada kriteria pemerintah tertentu yang layak untuk dihormati? Terima kasih. Baik, terima kasih Putu Febi atas pertanyaannya. Mungkin menarik Pak Wayan tentang penghormatan kepada pemerintah kita. Ya. Bagaimana kriteria-kriteria tertentu, undang-undang yang sebagainya lah tentang pemerintah. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Susukmo Putu yang bertanya tentang pemerintahan yang layak dihormati. Jadi begini ya, bahwa pemerintahan atau konsep pemerintahan itu dibangun dengan tujuan untuk menata, mengatur dan menertibkan masyarakat yang muaranya adalah untuk menciptakan perdamaian bersama dan menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam konteks itu pemerintah itu yang demikian itu yang patut kita hormati. Nah, mungkin saja di antara oknum-oknum pemerintah ada yang menyimpang dari tujuan dibentuknya pemerintahan itu. Taruhlah misalnya yang melakukan korupsi, sehingga ya itu jangan sampai hal itu nanti mengurangi rasa hormat kita. Jadi yang melakukan korupsi misalnya sekali lagi itu adalah oknum tertentu. Nah, jangan karena salah satu oknum tertentu itu kemudian kita menganggap pemerintahan ini gagal atau pemerintahan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Maka sebuah pemerintahan pasti akan mencita-citakan perdamaian dan kemakmuran atau kesejahteraan bersama masyarakatnya. Maka pemerintahan yang demikian itulah yang patut kita hormati. Nah, kemudian oknum-oknum tertentu yang menyimpang dari tujuan pemerintahan itu nanti ada yang akan mengatur, ada hukum yang akan menertibkan. Nah, kita jangan terjebak kepada hal-hal yang kecil itu, hal-hal oknum-oknum itu yang menyebabkan kita misalnya tidak menghormat pemerintah atau bahkan mungkin sampai anti pemerintah. Nah, sedangkan pemerintahan yang ideal yang dicita-citakan itu adalah tujuan yang lebih besar, tetapi oknum tertentu itu, nah itu nanti akan ada aturan yang pemerintah sendiri yang mengatur, yang memberikan sanksi kepada oknum tertentu yang mungkin saja tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, jadi intinya adalah pemerintahan kita wajib hormati karena memang tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, kemudian yang menciptakan kesejahteraan untuk kita bersama. Di dalam pelaksanaannya, di dalam program-programnya misalnya, ada oknum-oknum yang melenceng dari tujuan itu. Nah, janganlah itu yang menjadi penghalang untuk kita menghormati, untuk kita menjalankan kewajiban-kewajiban kepada pemerintah. Nanti kalau kita di Hindu sudah mengenal namanya konsep hukum karma pala, yakinlah bahwa orang-orang yang melenceng dari kewajibannya, melanggar aturan-aturan nanti akan tiba pada karmanya. Nah, itu yang jadikan kita dasar, jadikan kita penuntun agar kita tidak anti atau menjelekkan pemerintah hanya karena oknum-oknum kecil itu. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Baik, Pak Wayan. Yang menarik tadi penjelasan tentang pemerintah tadi, menarik sekali Pak Wayan, tentang bagaimana tontonan-tontonan yang
diberikan oleh pemerintah kita sebagai contoh yang baik. Di sisi lain ada juga oknum-oknum seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi yang memberi tontonan yang kurang baik. Contohnya tadi korupsi, Nah, ya. semacam itu ya. Ya, kemudian penegakan aturan yang setidaknya ada kekeliruan gitu. Nah, kita sebagai masyarakat sebaiknya apa yang kita berikan ini Pak Wayan? Apa yang harusnya kita berikan kepada pemerintah kita ini Pak Wayan? Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi kita jangan khawatir ya. Jangan membuatkan kita antipati kepada pemerintah kalau ada misalnya oknum-oknum tertentu yang mempertontonkan hal-hal yang tidak baik atau bahkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum atau perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka mereka itu kita berusaha bagi mereka itu tetap akan sadar dengan sendirinya atau disadarkan orang-orang lain atau disadarkan nanti oleh hukum-hukum positif. Nah, tetapi kita sebagai masyarakat tetap berpegang pada kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat. Jadi jangan nanti itu dijadikan alasan untuk menolak kewajiban-kewajiban kita sebagai warga. Karena bagaimanapun banyak yang kita dapat dari pemerintah, kemudian pasti juga ada sedikit mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita pada pemerintah. Jangan itu nanti dijadikan alasan untuk kita berbakti atau menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat. Karena kita pasti setelah menjalankan itu pasti akan diberikan hak-hak kita oleh pemerintah sebagai warga masyarakat. Nah, kita harus tahu bahwa tidak semua orang, termasuk tidak semua aparat pemerintah seperti yang kita harapkan. Pasti ada oknum-oknum tertentu yang bekerja atau menjalankan titah tugasnya itu memang melanggar dari aturan. Nah, disitulah letak kesabaran kita, kesadaran kita. Kesadaran kita maksudnya kita harus sadar bahwa memang ada oknum tertentu yang mungkin karena alasan tertentu juga melenceng dari aturan atau kewajiban-kewajibannya. Tetap kita menganggap itu sebagai hal yang biasa terjadi dalam pemerintahan yang memang belum sempurna, karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Iya, betul, jadi begitu kita harus berpikir seperti itu. Nah, kemudian jangan sampai itu nanti akan membuat kita malas membayar pajak, malas mentaati aturan. Jangan sampai hal-hal kecil itu yang membuat kita itu tidak berbakti atau menghormati atau menjalankan kewajiban-kewajiban kepada pemerintah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, nanti akan terciptalah harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi begitu. Berarti ada keterkaitan ya, saling membutuhkan antara simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pemerintah. Nah, saya kembali ke pembagian catur guru di Guru Rupake. Saya menarik di Guru Rupake. Di masyarakat kita kan banyak sekarang fenomena yang misalnya kita masuk ke jenjang Gerahaste, kita menikah jauh gitu, menikah jauh misalnya dari Gorontalo menikah di Bali, di Jawa dan sebagainya. Nah, bagaimana penghormatan kita kepada sang guru yang melahirkan kita, Pak Yan? Karena posisi kita jauh di pulau seberang sana, Pak. Gimana, Pak? Nah, terima kasih. Nah, kalau kita menjalan Gerahaste pasti ada salah satu yang jauh, pasti. Iya. Kalau enggak ceweknya, kalau enggak yang laki, yang perempuan, atau bahkan mungkin dua-duanya jauh. Betul. Nah, tetapi jangan jarak fisik itu membuat kita pura-pura lupa kepada orang tua. Banyak cara. Yang paling sederhana kita lakukan adalah mendoakan orang tua dalam setiap doa kita, dalam setiap kita melakukan puja, melakukan persembahyangan. Mendoakan orang tua, memohonkan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dilakukan oleh orang tua. Dan kemudian secara materi kita berusaha semampunya membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Sekalipun orang tua itu memang tidak mengharapkan. Tetapi adalah kewajiban kita untuk
menunjukkan rasa bakti kepada orang tua dengan membantu apa-apa yang mereka butuhkan dan apa-apa yang kita mampu. Anda pasti mengerti yang maksud saya, apa yang dibutuhkan, apa yang kita mampu. Nah, apalagi kalau misalnya orang tua masih hidup, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa saatnya orang tua masih hidup lah kita akan lebih banyak menunjukkan rasa bakti secara fisik, bakti yang bersifat materi misalnya kepada orang tua. Nah, jarak itu tidak akan menghalangi. Jarak kita, apalagi cuma alasan menikah, itu tidak akan menghalangi. Baik, Pak Wayan, kita stop dulu pembahasan kita. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma dalam kasih ide Sang Yang Widi Wasa, kembali lagi dalam program Pencerahan Dharma bersama narasumber kita Bapak Wayan Sedana. Wayan, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita yang tadi yang sempat tertunda tentang bakti kita kepada Guru Rupaka. Wayan. Ya. Nah, jadi bakti kepada Guru Rupaka itu sebenarnya adalah bakti yang paling esensial, ya, yang saya bilang tadi, esensial. Maka mungkin saja orang tua kita ada yang berbuat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang kita lihat adalah posisi mereka sebagai orang tua, sebagai orang yang melahirkan kita. Jangan kita hanya terjebak pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua sehingga kita mengurangi rasa bakti kita kepada orang tua. Jadi bagaimanapun atau orang tua itu adalah sebagai Guru Rupaka, itu harus kita hormati. Jadi ada orang sejelek-jeleknya itu orang tua, itu tetap orang tua kita. Yeah. Nah, itulah yang harus kita hargai. Tetap adalah penuntun kita pertama yang ada di dunia ini. Itu yang perlu kita tegaskan bersama itu. Baik, Pak Wayan, untuk menambah kesana interaktif kita, dari teman-teman ada audiens, ada yang ingin bertanya kembali tentang catur guru, tema kita pada hari ini. Dipersilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagas. Izin bertanya kepada Bapak mengenai kebaktian catur guru yang kedua, yaitu Guru Rupaka. Apabila Guru Rupaka itu atau orang tua kita sendiri bermabuk-mabukan atau berjudi, apakah masih pantas dihormati atau dihargai? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bagas atas pertanyaan. Ini menarik, Pak Wayan, tentang bagaimana penghormatan kita ketika seorang ayah atau orang tua yang justru melakukan mabuk-mabukan atau berjudi dan sebagainya. Bagaimana nih, Pak Wayan? Terima kasih Susukmo. Sebenarnya ini adalah kalau nasihat kepada orang tua sebenarnya yang perlu ini, kenapa sampai sebegitunya. Nah, tetapi mungkin ada 1-2 orang tua yang berperilaku seperti yang ditanyakan oleh Saudara Bagas tadi, yang mabuk, mungkin berjudi. Nah, tetapi apakah kita layak menghormati? Kita sebagai anak tetap layak menghormati posisinya sebagai orang tua. Jangan kita menganggap itu tetap orang tua kita. Jangan yang dilihat hanya pemabuknya. Nah, kemudian misalnya kalau orang tua kita pemabuk lalu kita tidak menghormati, kita akan menjadi alpaka kalau tidak menghormati orang tua. Nah, orang tua yang bermabuk-mabukan itu mungkin saja karena mereka terpengaruh lingkungan, kemudian teman-temannya, itu jangan karena itu kita tidak menghormati orang tua. Nah, sekali lagi bahwa orang tua juga bukan sosok ideal yang seperti yang kita harapkan. Jadi kita tidak mengharapkan agar semua perilaku orang tua itu sesuai dengan harapan kita. Tidak.
pasti juga ada perilaku orang tua yang menyimpang, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, disitulah diperlukan kebesaran hati kita, diperlukan kedewasaan kita, agar kita bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga kita tidak menimbulkan rasa benci kepada orang tua. Nah, orang tua yang mabuk-mabukan atau berjudi dan sebagainya yang tindakan itu, nanti akan ada hal yang akan membatasi perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun itu adalah orang tua kita, maka di dalam konsep ajaran catur guru kita wajib menghormati sebagai orang tua, bukan sebagai pemabuk atau penjudi itu. Nah, dengan dalam hal itu maka kita harus berusaha menyadarkan bersama, bagaimanapun karena orang tua juga manusia biasa, tetap kita harus berusaha saling menghargai jasa-jasanya dalam mendidik kita, tetapi memaklumi bukan berarti membenarkan yang dia lakukan, tapi tetap kita memaklumi, mensublimasi hati kita agar rasa bakti kita tidak berkurang hanya karena perbuatan kecil yang dilakukan oleh orang tua yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dalam konteks itulah, nah barangkali hal fenomena seperti itu mungkin kita akan bahas pada topik yang lain. Kalau itu kita bisa bahas dengan tuntas tentang orang-orang atau orang tua yang berperilaku yang demikian itu. Jadi begitu, mungkin itu yang kalau terkait dengan penghormatan kepada guru Rupako, biar bagaimanapun apapun jeleknya, jangankan baru mabuk, orang tua yang sudah jadi abu pun tetap kita hormati. Jadi seperti itu rasa bakti kita kepada guru Rupako itu. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini kan banyaknya atau anak-anak kita yang terkontaminasi dengan gadget. Nah, ini yang mempengaruhi psikologi anak, mental anak menjadi pemarah, pembangkang, tidak penurut kepada gurunya di sekolah utamanya, Pak Yan. Gimana ini fenomena ini, Pak Yan? Ini fenomena umum memang sekarang, dan kita tidak bisa menghindari karena itu pengaruh teknologi. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana guru harus bersikap dengan fenomena anak-anak yang demikian ini. Di sini harus ada saling menyadari. Jadi guru misalnya tidak boleh berpikir pada aturan yang lalu. Tidak boleh guru misalnya menetapkan nilai-nilai kesopan santun itu berdasarkan kaidah-kaidah lama. Anak-anak sekarang mereka itu kalau dinilai dengan aturan nilai kesopan santun yang lama, mungkin saja mereka tidak sopan. Tetapi anak-anak sekarang itu punya cara dia untuk menghormati gurunya. Kemudian disitulah maka anak-anak juga harus menyadari bahwa anak-anak di sekolah harus menyadari bahwa guru kalian itu lahir pada zaman yang berbeda, yang juga punya nilai-nilai, punya nilai kesopanan yang harus ditaat oleh siswanya. Disitulah harus terjadi sinergi hubungan bahwa harus saling menyadari bahwa Anda perlu menghormati guru itu dalam konteks nilai lama. Guru juga harus menghormati secara kontekstual fenomena yang terjadi saat ini. Nah, jadi misalnya kalau guru anak-anak kurang memperhatikan apa yang dibelajarkan, guru harus merefleksi. Mungkin saja materi-materinya memang sudah dipelajari dari sumber yang lain. Seperti Genjet tadi. Jadi disitulah guru dengan siswa harus saling memahami bahwa guru dengan siswa itu ada pada zaman yang berbeda, tetapi bertemu di satu zaman, di zaman itu dalam lingkungan yang sama dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi guru harus berpikir secara kontekstual, sesuai dengan sesuai dengan konteks zamannya masa kini. Anak-anak juga berusaha memahami kalau guru itu menilai kalian tidak sopan, berusaha memahami, kembali lagi mensublimasi bahwa memang dulu itu seperti itu, aturan norma-norma nilai kesopanan itu seperti itu. Nah, jadi intinya adalah guru harus memahami karakteristik siswanya sesuai dengan konteks zaman. Nah, jadi kalau misalnya guru anak-anak membawa gadget, tentu kita tidak kurang relevan kalau melarang anak-anak menggunakan HP. Karena HP itu adalah salah satu sumber belajar. Nah, kita anak-anak akan menjadi tertinggal nanti.
Nah cuma fungsinya guru itu sana bagaimana agar apa yang dilihat di HP, apa yang dicari di HP itu memang relevan dengan pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Nah disitulah perlu kreativitas, kemudian perlu metode pembelajaran yang selalu harus diperbaharui oleh guru sesuai dengan konteks zaman dan karakteristik siswa atau peserta didik yang dibelajarkan. Menarik sekali Pak Wayan, tapi kita sudah masuk di penghujung acara nih Pak Wayan. Jadi untuk kesimpulannya gimana Pak Wayan tentang catur guru ini? Oke, Suksemo, terima kasih Pak Dewo. Jadi saya tidak menyimpulkan ya, jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa catur guru itu adalah salah satu ajaran mulia dalam agama Hindu, yang itu tentang 4 entitas yang akan mampu menyeberangkan kita, yang mampu membimbing dan mendidik kita dari laut kesengsaraan menuju kebahagiaan, dari kegelapan menuju pencerahan, atau dari awidya menuju widya. Nah dengan bimbingan catur guru itulah kita akan mengarungi hidup ini dan mencapai tujuan hidup, mencapai kesempurnaan hidup. Oleh sebab itu mari kita bersama hormati catur guru, hormati bagian-bagian catur guru, baik guru swadhyaya, guru rupaka, guru pengajian maupun guru wisesa. Nah dengan begitulah kita akan menjalani hidup ini, dan dengan menjalankan ajaran, mengamalkan ajaran catur guru ini secara otomatis kita juga sudah mengamalkan ajaran Dharma. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma dalam kasih Ida Sang Hyang Widiwasa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk sebelum kita menutup acara, kita akan dengarkan kembali pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh anak-anak Pasraman Buana Sastra Provinsi Gorontalo. Bhagavad Gita bab 11 sloka 43. Lokasya acara-acarasya asya puja asyaca guaror garian natwat samun astiabyadika aku tonyo lokatrage piaratima prabawa, Yang artinya, Engkau adalah Bapa dari dunia yang bergerak dan tak bergerak. Engkau adalah Guru Agung yang dipuja dunia ini.
Tak ada keberadaan lain yang menyamaimu di ketiga dunia. Sehingga bagaimana mungkin ada yang dapat mengunggulimu. Wahai keberadaan, dengan kekuasaan yang tertinggi. Demikian tadi pembacaan sloka Bhagavad Gita. Ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Wayan Sudana telah memberikan pencerahan Dharma pada kali ini. Ucapan terima kasih kepada pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada dan umat sedharma. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir di tempat ini. Kita akan kembali berjumpa lagi dalam pencerahan Dharma selanjutnya. Termo Santi. Om Santi 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 Om.